Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 mata kuliah IoT dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kiswanto Eskom Mkom. Saya Anwar Soleh Lumban Gaol. Saya Kristini Panamani. Saya Kila Devianti. Di sini kami akan membuat proyek dengan judul Deteksi jarak objek parkir menggunakan ESP32 dan sensor ultrasonik dengan implementasi decision tree sederhana. Selamat menyaksikan. Baik, latar belakang dari proyek kami yaitu yang pertama, pertumbuhan kendaraan yang pesat menyebabkan kemacetan, sulitnya mencari tempat parkir, dan meningkatnya risiko tabrakan kecil akibat keterbatasan lahan parkir dan sistem parkir konvensional yang masih manual. Kedua, penggunaan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor ultrasonik, lampu indikator, dan buzzer memungkinkan deteksi jarak objek secara real-time, secara pemberian peringatan visual dan audio kepada pengemudi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi parkir. Ketiga, penambahan algoritma decision tree memungkinkan sistem tidak hanya mendeteksi jarak, namun juga menganalisis dan mengklasifikasikan kondisi parkir menjadi aman, waspada, ataupun bahaya, sehingga sistem menjadi lebih cerdas dan adaptif dalam membantu pengemudi. Next slide. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana cara sistem ESP32 dan sensor ultrasonik HCSR04 dapat mendeteksi jarak objek parkir secara akurat. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma decision tree dapat membantu sistem dalam menentukan status jarak objek secara otomatis. Dan yang ketiga, bagaimana performa sistem deteksi jarak berbasis sensor ultrasonik HCSR04 dan decision tree dalam memberikan peringatan kepada pengemudi melalui modul lampu lalu lintas dan buzzer. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana cara sistem berbasis ESP32 dan sensor ultrasonik HCSR04 dapat mendeteksi jarak objek parkir secara akurat. Lalu untuk mengetahui bagaimana penerapan algoritma decision tree dapat membantu sistem dalam menentukan status jarak objek secara otomatis, dan juga untuk mengetahui performa sistem deteksi jarak berbasis sensor ultrasonik HCSR04 dan decision tree dalam memberikan peringatan kepada pengemudi melalui modul lampu lalu lintas dan juga buzzer. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya, yaitu kami yang pertama adalah menganalisis kebutuhannya, di mana sistem ini menggunakan ESP32 sebagai kendali utama atau microcontroller. Kemudian dua sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi jarak, lampu indikator, dan buzzer sebagai output. Nah, pemrograman dilakukan melalui Arduino IDE dan Python untuk pengolahan data. Kemudian yang kedua yaitu perancangan sistem, di mana sistem ini dirancang agar setiap komponen saling terhubung untuk mendeteksi jarak dan memberi peringatan. Sensor ultrasonik ini mengirim data jarak ke ESP32 untuk diproses, lalu diklasifikasikan menjadi tiga kondisi, yaitu aman sekitar lebih dari 30 cm, lalu waspada sekitar 10-30 cm, dan bahaya kurang dari 10 cm. Nah, hasilnya akan ditampilkan melalui lampu indikator yaitu hijau, kuning, dan merah, serta buzzer sebagai peringatan suara. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu implementasi alat, di mana tahap ini merealisasikan rancangan menjadi alat fisik, dan sensor ultrasonik dipasang di kedua sisi dan dihubungkan ke ESP32. Pemrograman dengan Arduino IDE ini menggunakan logika decision tree sederhana yang menghasilkan output LED dan buzzer sesuai jarak yang terdeteksi. Kemudian yang kelima yaitu pengujian sistem, di mana tahap ini menguji kinerja sensor dan sistem secara keseluruhan, dan pengujian sensor ini membandingkan hasil baca ultrasonik dengan jarak sebenarnya untuk menilai akurasi. Pengujian sistem memastikan lampu indikator dan buzzer merespon sesuai klasifikasi decision tree. Sistem dianggap berfungsi baik jika kesalahan pembacaan di bawah 10% dan buzzer hanya aktif pada kondisi bahaya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, di mana tahap ini menilai kinerja sistem, stabilitas sensor, dan akurasi klasifikasi. Evaluasi dilakukan untuk menemukan kekurangan seperti keterlambatan respon atau ketidaktepatan deteksi, kemudian diperbaiki melalui penyesuaian ambang batas, optimasi kode, atau posisi sensor agar sistem lebih stabil, akurat, dan efisien.
Kemudian hasil dan pembahasannya terdapat 3 gambar dari tampilan Blink Console. Di sini eh, jika salah satu jarak terdeteksi dekat, maka bisa jadi bahaya, hati-hati dan hijau atau aman seperti yang ditampilkan pada gambar. Nah, di sini ketiga gambar tersebut itu menunjukkan hasil implementasi sistem dari penelitian kami itu menggunakan ESP32 dan sensor ultrasonik tersebut. Nah, ini untuk mendeteksi jarak objek secara real time. Nah, jadi tampilan Blink Console ini menampilkan 3 kondisi hasil klasifikasi decision tree tadi, yaitu aman LED hijau, hati-hati, kemudian bahaya. Nah, di sini indikator visual dan suara ini pengguna jadi dapat memantau jarak kendaraan dengan mudah. Hasil pengujian pada ketiga gambar membuktikan bahwa sistem bekerja sesuai rancangan dan mampu meningkatkan keamanan serta efisiensi parkir berbasis IoT. Gambar tersebut menunjukkan proyek elektronika sederhana menggunakan sensor ultrasonik dan LED merah yang dipasang pada mobil mainan. Nah, jadi sensor di sini itu mendeteksi jarak objek di depan dan LED merah ini menyala saat objek terlalu dekat sebagai tanda peringatan. Selanjutnya, gambar ini memperlihatkan bahwa sensor di sini itu berfungsi untuk mendeteksi jarak antara mobil dan objek di depannya. Nah, dan pada gambar ini terdapat lampu LED berwarna kuning menyala sebagai indikator bahwa jarak antara sensor dan objek itu berada pada tingkat sedang atau menengah, yaitu belum terlalu dekat tetapi sudah dalam area deteksi. Selanjutnya pada gambar ini lampu LED berwarna hijau menyala yang menandakan bahwa jarak antara sensor dan objek di depannya ini masih cukup jauh atau aman. Nah, jadi di sini kita siapkan alatnya dulu, ada project board, kemudian sensor ultrasonic 2, kemudian ESP32, lalu buzzer untuk sensor suara, kemudian modul lampu lalu lintas. Nah, kemudian di sini kita juga memiliki miniatur mobil sebagai model dari penelitian kami. Kemudian kita akan menghubungkan sensor ultrasonik ke ESP32. Namun kita akan menghubungkannya terlebih dahulu ke project board. Kita akan menghubungkan kaki keempat dari sensor ultrasonik ke project board, yaitu VCC, trig, echo, dan GND. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan project board ke ESP32. Nah, kemudian di sini kita akan menghubungkan kabel jumper dari project board menuju ke ESP32. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dari sensor ultrasonik ke ESP32, di mana VCC akan kita sambungkan ke 3 volt pada ESP32. Nah, untuk kabel selanjutnya kita akan hubungkan dari project board ke D17 pada ESP32. Kemudian untuk kabel ketiga kita akan menghubungkan dari project board ke D19, lalu GND ke GND. Nah, kabel-kabel tersebut akan menghubungkan dari sensor ultrasonik ke ESP32, di mana VCC ke 3 volt, kemudian trig ke D17, echo ke D19, lalu GND ke GND. Kita akan memasangkan kabel jumper dari sensor ultrasonik ke papan project boardnya. Dan selanjutnya kita akan memasangkan kabel jumper lagi dari papan project boardnya untuk ke ESP32. Nah, jadi kita samakan warna kabel dari ultrasoniknya ke papan project boardnya, dan dari papan project boardnya juga kita samakan warnanya ke ESP32. Nah, di mana VCC itu kita pasangkan ke pin, triknya itu ke D5, echo-nya itu ke D18, dan GND-nya itu ke GND. Lalu kita akan menghubungkan modul lampu lalu lintas ke project board sebagai lampu indikator untuk menandakan jarak yang telah terbaca.
Kemudian GND pada modul lampu lalu lintas kita hubungkan ke GND yang sejajar pada ESP32 dan sensor ultrasonik. Kemudian kita hubungkan juga tiga lampu pada modul lampu lalu lintas ke ESP32 yang berisi 3 warna, yaitu red, yellow, dan green. Nah, untuk lampu LED yang warna merah pada modul tersebut kita akan hubungkan ke D14 pada ESP32. Lalu untuk lampu warna kuning akan kita hubungkan ke D12 dan warna hijau akan kita hubungkan ke D27 pada ESP32 tersebut. Nah, setelah modul lampu lalu lintas terpasang, kita juga akan memasang buzzer, di mana kaki negatif pada buzzer akan kita hubungkan ke GND yang sejajar tadi dengan ESP32 dan sensor ultrasonik. Kemudian untuk kaki positif pada buzzer akan kita hubungkan dengan kabel jumper ke D16 pada ESP32. Lalu selanjutnya kita akan merapikan semua komponennya atau menempelkan semua komponennya kepada mobil menggunakan lem. Green, yellow, Bagian yang pertama yaitu blink configuration. Nah, di sini ada blink template, di mana ini adalah ID template dari project blinknya sendiri, dan di sini ada blink template name yaitu nama template blink, dan selanjutnya itu ada blink out token. Nah, ini adalah token autentikasi dari blink. Selanjutnya di sini ada library WiFi untuk ESP32-nya, terus ada library untuk koneksi klien WiFi-nya. Selanjutnya kita masuk kepada WiFi configuration, di mana di sini kita atur nama jaringan WiFi dan password WiFi sesuai dengan jaringan kita. Baik, selanjutnya di sini ada pin trig sensor ultrasonik depan, ada pin echo sensor ultrasonik depan, ada pin trig sensor ultrasonik belakang, dan ada juga pin echo untuk sensor ultrasonik belakang. Selanjutnya di sini ada pin lampu hijau untuk indikator aman, pin lampu kuning untuk indikator hati-hati, dan pin lampu merah untuk indikator bahaya. Dan juga ada pin untuk buzzernya. Selanjutnya di sini ada untuk menyimpan waktu pantulan dari sensor dan ada untuk menyimpan hasil perhitungan jarak. Selanjutnya ada pin V0 untuk menampilkan jarak depan, pin V1 untuk menampilkan jarak belakang, pin V2 untuk status kondisi, pin V3 untuk LED status aman, V4 untuk LED status hati-hati, dan V5 untuk LED status bahaya. Selanjutnya di sini ada bagian setup, yaitu yang pertama untuk mengaktifkan komunikasi serial, menghubungkan ESP32 ke blinknya melalui WiFi, dan di sini juga ada pin trig depan untuk output, pin echo untuk input, pin trig belakang untuk output, pin echo belakang sebagai input, dan di sini juga ada pin lampu hijau sebagai output, pin lampu kuning sebagai output, dan lampu merahnya sebagai output, serta buzzer sebagai output. Nah, dan di sini di gitar rate-nya itu ditandai dengan buzzernya itu mati pada situasi awal. Selanjutnya yaitu fungsi baca sensor, di mana fungsi ini tuh untuk menghitung jarak dari sensor ultrasoniknya. Yang pertama itu kita harus memastikan trignya itu low dulu, lalu kita tunggu 2 mikrodetik. Lalu di sini ada di gitar right trig pin high. Nah, ini tuh untuk mengirim pulsa high selama 10 mikrodetik. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke low. Lalu habis itu dia akan menghitung waktu pantulan gelombang ultrasoniknya dan akan dikonversi waktunya menjadi jarak dalam sentimeter. Selanjutnya yaitu loop utama. Nah, di mana ini untuk menjalankan fungsi blinknya, lalu untuk membaca jarak dari sensor depan dan untuk membaca jarak dari sensor belakang. Nah, dia akan mengambil jarak yang paling dekat.
Selanjutnya yaitu bagian logika keputusan, di mana ini digunakan untuk menentukan kondisi berdasarkan jarak untuk situasi bahaya, hati-hati, dan aman. Selanjutnya bagian aksi dan kirim ke Blink. Nah, jadi pada bagian ini potongan kode ini berfungsi untuk menjalankan aksi sesuai kondisi jarak, yaitu aman, hati-hati, atau bahaya, dan akan mengirimkan hasilnya ke Blink supaya bisa dipantau lewat dashboard. Selanjutnya adalah tampilan Blink, di mana yang dia ada di tampilan Blink adalah tampilan dari masing-masing LED berdasarkan statusnya, yaitu LED lampu merah untuk status bahaya, LED lampu kuning untuk hati-hati, dan LED lampu hijau untuk status aman. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Baik, kesimpulan dari penelitian yang kami buat ini yaitu berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem deteksi jarak objek parkir berbasis sensor ultrasonik dengan algoritma decision tree sederhana yang menggunakan microcontroller ESP32. Dan juga sistem ini sudah mampu mendeteksi jarak objek secara real time, mengklasifikasikan kondisi menjadi 3 kategori, yaitu aman, hati-hati, dan juga bahaya, yang udah bisa kita lihat tadi melalui indikator LED berwarna hijau, kuning, maupun merah. Dan juga buzzernya sebagai peringatan suara. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa alat berfungsi sesuai rancangan dengan akurasi tinggi dan kesalahan pembacaan sensor di bawah 10%. Untuk itu, implementasi sistem ini terbukti dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi parkir, serta menjadi contoh penerapan IoT yang sederhana namun efektif dalam membantu pengemudi menghindari tabrakan saat parkir. Sekian video project dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.